susu Nestle. Jadi sekarang saya beralih ke susu Nestle. Nggak minum susu Adeni ya. Susu Adeni dilupakan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau ngebahas soal YouTuber Arab Saudi ya. Karena sekarang lagi rame-ramenya atau booming banget di Arab Saudi. Katanya YouTuber Arab Saudi incaran polisi ya. Nah, saya sekarang mau menjelaskan ke teman-teman ya. Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe lagi. Saya doakan mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkannya bisa menjalankan ibadah dan haji, amin. Saya mau ngebahasnya sambil jalan ke warung seperti biasa, mau beli susu ya. Nah, jadi teman-teman, karena sekarang lagi rame di Arab Saudi itu katanya YouTuber Arab Saudi diincar sama polisi. Jadi sebenarnya dari dulu juga udah diperingatkan ya sama Pak Konjen waktu tahun berapa ya, 2021 apa 2022, saya lupa lah kalau tahunnya ya. Yang penting dulu itu waktu sahabat Kacong bermasalah. Nah, dulu kan sempat dipanggil sama Pak Konjen semua YouTuber yang dari Mekah, Taif, Jeddah, Madinah, pokoknya silahkan datang ke KJRI Jeddah. Jadi dulu Pak Konjen memperingatkan, memberi rambu-rambu, jadi jangan sampai terjadi lagi YouTuber Arab Saudi ditangkap sama polisi. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau mau bikin konten itu enggak seperti kayak di Indonesia bebas ya. Kalau di sini itu dulu Pak Konjen ngasih taunya itu, jadi jangan sampai kita bikin konten ke tempat-tempat tertentu seperti tempat pemerintahan, tempat-tempat raja atau amir, itu dilarang keras, nggak boleh sama sekali. Karena di sini kan selalu dipantau dengan kamera CCTV. Jadi jangan sampai melanggar karena ada aturannya. Nggak seperti kayak di Indonesia. Sebenarnya dari dulu Pak Konjen udah ngasih tahu ke para YouTuber itu, dan juga apalagi kalau kita orangnya kosongan. Intinya kalau kosongan itu nggak punya izin tinggal di Arab Saudi gitu. Walaupun kita resmi juga kapilan, tapi tetap harus hati-hati. Kata Pak Konjen harus begitu, dulu juga udah dikasih tahu. Nah, makanya sekarang kalau ada yang melanggar itu kan nggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena satu, emang kita udah melanggar. Kedua, apalagi kita surat tinggal di Arab Saudi udah expire, apalagi nggak punya. Pokoknya jangan sampai kita itu terlalu bebas lah bikin konten itu, karena di sini nggak terbuka seperti kayak di Indonesia. Dulu juga udah dikasih tahu sebenarnya, cuman kitanya aja yang nggak mengikuti arahan Pak Konjen ya. Karena di sini kan di negara orang gitu. Jadi intinya harus hati-hati lah gitu. Bahkan bukan cuman YouTuber aja sebenarnya, konten kreator itu kayak TikTok, Facebooker gitu ya. Jadi harus hati-hati aja gitu ya. Jangan sampai kena masalah atau melanggar hukum. Jadi seperti itu. Dulu Pak Konjen ngasih taunya. Bahkan sama orang-orang kaburan juga, walaupun bukan konten kreator, itu ngasih tahu jangan terlalu bebas, jangan terlalu kesana kemari, karena kan nggak punya KTP, nggak punya surat izin tinggal. Jadi seperti itu. Jadi bukan cuman konten kreator aja yang diincar polisi itu. Kalau namanya orang nggak punya surat-surat ya pasti ditangkap, dideportasi lah. Jangan kan di negara Arab, di negara sendiri aja pasti begitu. Di negara Indonesia maksudnya kalau ada orang luar tanpa surat izin tinggal ya pasti dideportasi sama pemerintah Indonesia ya, sama aturannya begitu. Di Arab juga seperti itu, apalagi kita melanggar. Makanya dulu diperingatkan sama Pak Konjen, hati-hati kalau kita mau bikin video, katanya seperti itu. Nah, sekarang saya udah ke depan warung. Nah, bahkan saya juga punya cerita dulu di sini nih. Saya waktu masih kaburan itu sempat dibawa polisi ya. Cuman kan dulu saya masih kerja di orang Arab. Mau
mau beli susu. Nah, ini salah satu susu Nestle. Jadi sekarang saya beralih ke susu Nestle. Nggak minum susu Adeni ya. Susu Adeni dilupakan. Susu nggak udah beli. Nah, saya itu susu satu kaleng begini itu 2 hari habis. Nah, ini GoFood. Ya, GoFood Arab Saudi. Nah, saya dulu di sini pernah dibawa waktu masih kaburan itu. Lagi ke warung sini belanja, cuman kan dulu saya kerja di orang Arab, jadi tanggung jawab lah diambil sama majikan ini. Dulu saya pernah, padahal saya nggak ngonten nggak apa tuh, resiko orang kaburan itu seperti itu. Jadi banyak resikonya lah, makanya bagi teman-teman jangan keluyuran lah kalau orang yang nggak punya surat izin tinggal. Nah, kita kembali lagi ke para YouTuber. Jadi di sini itu nggak bebas seperti kayak di Indonesia, contoh kayak di restoran gitu ya. Jadi ada yang mau, ada yang enggak di review restorannya itu. Kadang kenapa di sini ketat pengontrolannya itu. Kayak di kita mas Satpol PP ya. Jadi Satpol PP itu muter ke warung, ke restoran tiap hari. Makanya restoran-restoran di sini kadang kalau di review ke dapurnya itu nggak mau, terkecuali kita makan di meja nggak apa-apa. Jadi resikonya itu, makanya banyak larangan di sini. Saya dulu pernah sekali bikin konten itu sampai saya pulang. Waktu mau bikin konten di pemukiman kumuh ya, daerah Sarapiah. Pas begitu saya ngeluarin kamera, ada orang Arab turun langsung negor. Akhirnya saya umpetin kamera sampai saya pulang. Nggak jadi. Nah, jadi di sini tuh bukan kayak di Indonesia. Di Indonesia kita ngeluarin kamera itu orang-orang kampung itu seneng masuk kamera itu. Kalau di sini apalagi orang-orang kampung yang yang nggak tahu sosial media, lebih ketat, dia nggak mau kesot kamera itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Emang kita itu mau kaburan, mau yang resmi, intinya harus hati-hatilah kalau mau bikin vlog atau bikin konten itu ya, mau di TikTok, mau di Facebook, mau di YouTube. Kita selalu harus berhati-hati karena ini negara orang. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi cerita dulu waktu zaman Sahabat Kacong. Jadi begitu, dulu itu kan sempat dipanggil, dikumpulin sama Pak Konjen. Makanya saya itu masih ingat nasihat dari Pak Konjen, harus hati-hati. Jadi kalau kita melanggar di sini nggak bisa ampun. Bahkan Pak Konjen aja kata dia nggak bisa berbuat apa-apa, namanya kita bersalah ya kalau melanggar ya pasti diproses dengan hukum. Jadi seperti itu kata Pak Konjen dulu, sempat memperingatkan ke para YouTuber, intinya konten kreator lah, mau TikTok mau Facebook, dulu itu sempat dikumpulin, dikasih nasihat, jadi harus berhati-hati. Nah, seperti itu. Makanya sekarang rame lagi gara-gara YouTuber di Mekah ditangkap polisi. Jadi seperti itulah, kalau namanya kita melanggar, apalagi nggak punya surat izin tinggal atau KTP lah, itu lebih bahaya, lebih berat ya, pasti ujung-ujungnya dideportasi gitu. Nah, kalau kita terlalu bebas keluyuran kemana-mana, emang resikonya ya seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi videonya sampai di sini aja karena saya udah di depan rumah yang mau bikin susu karena saya baru bangun ini. Nanti video berikutnya kita bahas lagi ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.